got soul. Enough over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time. It ain't no big thing, just show her a little. C. Penjajah pemerintah Belanda. Satu masa pemerintahan Republik Bataaf pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menampakkan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, liberté kemerdekaan, egalite persamaan dan fraternité persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis. Bentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Bataaf 1795 sampai 1811. Republik Bataaf dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu Raja Willem van Oranje, Raja Willem V oleh pemerintahan Inggris ditempatkan di kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang dikenal dengan surat-surat Kew. Isi perintah itu adalah agar penguasa para di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan surat-surat Kew itu, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia, seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda. Tahun 1796, Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Pemerintahan Herman Willem Dees 1808 sampai 1811. Herman Willem Dees sebagai Gubernur Jenderal Pemerintahan di Nusantara. Pada tahun 1808 sampai 1811, tugas utama Dees adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Bataaf, Dees harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Dees juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi di Nusantara, khusus di Tanah Jawa. Tampak Jawa menjadi sangat penting dan strategis dalam mengatur pemerintahan kolonial di Nusantara, sehingga menyelamatkan dan mempertahankan Jawa menjadi sangat penting. Dees adalah kaum patriot dan berpandangan liberal. Kaum muda yang berasal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Di dalam berbagai pidatonya, Dees tidak lupa mengutip semboyan revolusi Prancis. Dees ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik yang dinilai feodistik. Hal ini dimaksudkan pemerintahan Herman Willem Dees 1808 sampai 1811. Herman Willem Dees sebagai Gubernur Jenderal Pemerintahan di Nusantara. Pada tahun 1808 sampai 1811, tugas utama Dees adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Bataaf, Dees harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Dees juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi di Nusantara, khusus di Tanah Jawa. Tampak Jawa menjadi sangat penting dan strategis dalam mengatur pemerintahan kolonial di Nusantara, sehingga menyelamatkan dan mempertahankan Jawa menjadi sangat penting. Dees adalah kaum patriot dan berpandangan liberal. Kaum muda yang berasal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Di dalam berbagai pidatonya, Dees tidak lupa mengutip semboyan revolusi Prancis. Dees ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik yang dinilai feodistik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk Republik Bataaf. Langkah ini juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Dees melakukan langkah-langkah
membangun benteng-benteng mempertahankan baru seperti benteng Meister Cornelis, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan ujung kulon. Namun membangun pangkalan di ujung kulon boleh dikatakan tidak berhasil meningkatkan jumlah tentara yang mengambil orang-orang pribumi, karena pada waktu pergi ke Nusantara Dendles tidak membawa pasukan. Oleh karena itu Dendles segera menambah jumlah pasukan yang diambil orang-orang pribumi, yakni dari 400 orang menjadi 18 orang. Baca Rikles 2005. Membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat sekarang Provinsi Banten sampai Penarukan ujung timur Pulau Jawa Provinsi Jawa Timur sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini dinamakan Jalan De Groten Postweg yang oleh masyarakat sering disebut dengan Jalan Dendles. Gambar 1019 garis berwarna merah menunjukkan jalur jalan raya Anyer Penarukan, sumber Atlas Sejarah Indonesia dan bidang politik dan pemerintahan untuk memperkuat kedudukannya di Jawa. Dendles berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legiun Mangkunegara dengan kekuasaan 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Dendles apabila terjadi perang. Dengan kekuatan yang ia miliki, Dendles semakin congkak dan berani. Dendles mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan dan Kasunan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Selain hal-hal di atas, Dendles juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut: membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Dendles memerintah secara steralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar, Hofdafdeling, yang kemudian dikenal dengan Keresidenan Residenti. Tiap keresidenan dapat dibagi menjadi beberapa kabupaten. Regentschap Soeharto. Dampak politik Hindia Belanda 1800 sampai 1830 dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah 2012 berdasarkan Dekrit 18 Agustus 1808. Dendles juga telah merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur, wilayah yang memiliki otoritas dan 38 kabupaten. Terkait dengan ini, maka Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Pemerintahan di Pulau Jawa pada pemerintahan Dendles yaitu 1. Tegal, 2. Bagenlen, 3. Banyumas, 4. Cirebon, 5. Priangan, 6. Karawang, 7. Buintengzerong, 8. Banten, 9. Batavia, 10. Surakarta, 11. Yogyakarta, 12. Banyuwangi, 13. Besuki, 14. Pasuruan, 15. Kendiri, 16. Surabaya, 17. Rambang, 18 Madiun, 19 Pacitan, 20 Jepara, 21 Semarang, 22 Kedu, 23 Pekalongan. 3. Bidang peradilan untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dendles juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Dendles juga berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. A. Dendles membuat 3 jenis peradilan: 1. Peradilan untuk orang Eropa, 2. Peradilan untuk orang-orang timur asing, dan 3. Peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Dan B. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi berkelakuan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan timur asing. Bidang sosial ekonomi, Dendles memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon.
meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Pemerintahan Johnson 1811. Pada bulan Mei 1811, Dundas dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh John William Johnson. Johnson dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Johnson menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806 itu Johnson terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Johnson diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Dundas pada tahun 1811. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Tanggal 18 September tahun 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Mito secara resmi mengangkat Thomas Stafford Raffles sebagai penguasa pusat pemerintahan Inggris. Kedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahan, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyalahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu memiliki pemerintahan, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat dari 3 prinsip itu, Raffles melakukan beberapa langkah, baik yang menyangkut bidang politik pemerintahan maupun bidang ekonomi. A. Kebijakan dalam bidang pemerintahan. Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri dari Gillespie, Mudhey, dan Karasen. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan Istana Kesultanan Yogyakarta nampaknya belum surut. Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Dundas menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwono II, dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya sebagai putra mahkota. Tetapi nampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan ayahandanya, Hamengkubuwono II. Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwono II seorang yang keras dan tidak mungkin bisa diajak kerjasama, bahkan bisa jadi akan menjadi duri dalam pemerintahan Raffles di tanah Jawa. Sultan Hamengkubuwono II berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Sebagai imbalannya, Hamengkubuwono III harus menandatangani isi kontrak bersama Inggris. Isi politik kontrak itu antara lain sebagai berikut. Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwono III dan Pangeran Natakusuma, saudara Sultan Sepuh, ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I. 2. Sultan Hamengkubuwono II dengan putranya Pangeran Makraduningrat diasingkan ke Penang. Dan 3. Semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai Sultan Raffles menjadi milik pemerintahan Inggris.